Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Wahid Ridho Wicaksono Zain, NIM D 2019-2029, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah. Pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, saya berkesempatan mendapatkan tugas ujian akhir semester oleh dosen mata kuliah untuk membuat sebuah video yang berisikan jawaban dari pertanyaan dari UAS itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai menjawabnya. Pertanyaan pertama ialah tuliskan silsilah Nabi Muhammad hingga Nabi Adam. Jadi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadal bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan bin Adad bin Humaysa bin Salaman bin Iwad bin Buz bin Kimwal bin Abi Awam bin Nashid bin Hizab bin Buldas bin Yadaf bin Tabik bin Jahim bin Nahish bin Maki bin Lid bin Abqar bin Ubaid bin Adi bin Addi'a bin Hamdan bin Sumbur bin Yastrib bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'aw bin Lid bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Aiham bin Miksar bin Nahid bin Zarih bin Sumay bin Mizzi bin Uddah bin Uram bin Qaidar bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarih bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falikh bin Abir bin Shalih bin Afkad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutswishlak bin Ahnuk bin Yarid bin Mahlail bin Go'inan bin Anusyah bin Shits bin Adam alaihissalam. Yang kedua ialah jelaskan yang kamu ketahui tentang kelompok Syiah, Khawarij dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Munculnya berbagai macam pemahaman politik mengenai kekhalifahan dan keimamahan terjadi setelah wafat Rasulullah SAW. Katakan kaum muslimin muncul sesaat wafatnya Rasulullah SAW dan memuncak pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pasca Utsman terbunuh pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi oleh para pemberontak, kaum muslimin pun membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali mewarisi kekacauan dan konflik internal yang menyebabkan pemerintahannya rapuh dan labil. Oleh karena itu, pemerintahan Ali penuh dengan perselisihan antar kaum muslimin hingga akhirnya terjadi arbitrase atau tahkim. Pada masa ini, Islam kemudian terpecah menjadi beberapa golongan, yakni ada beberapa golongan yang pro dengan Ali, ada sebagian yang kontra, dan ada sebagian yang pro juga yang kontra. Pihak yang pro dengan Ali disebut dengan Syiah, pihak yang kontra dengan Ali disebut Khawarij, dan pihak yang berada di sisi netral dan sebagian pro dengan Ali bin Abi Thalib ialah termasuk dalam golongan Sunni. Perbedaan ini yang kemudian membuat sementara perbedaan yang sebenarnya adalah bermuncul dari sebuah dinamika politik pada masa Islam dan kekhalifahan pada saat itu, lantas membuat perbedaan pada cara beragama atau cara beribadah mereka. Mereka memiliki keyakinan dan mekanisme beribadah sendiri. Jika Syiah itu ya akhirnya mereka terpecah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu atau Sunni itu adalah sebuah aliran yang mengikuti kesunahan atau peribadatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke soal yang nomor 3, jelaskan secara singkat masuknya Islam ke Nusantara. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana masuk Islam ke Nusantara. Kali ini saya akan menjelaskan melalui teori Arab. Disebutkan bahwasanya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8 Masehi melalui pedagang-pedagang Arab yang menjajakan dan melakukan inspeksi dagang
ke seluruh penjuru dunia dan termasuk Indonesia pada saat itu. Nusantara maksud saya. Mereka melakukan perdagangan di tepi batas kepulauan Nusantara seperti Sumatera, Jawa, dan banyak lagi. Kemudian Islam masuk. Ketika mereka berdagang, mereka sambil lalu mengajarkan masyarakat Nusantara pada saat itu untuk berdagang dengan cara Islam. Bagaimana Islam itu kemudian secara perlahan mereka mendoktrin, memberikan doktrin agamis, dogma agamis terhadap masyarakat Nusantara pada saat itu. Kemudian dari beberapa literatur kami rangkum bahwasanya sejarah masuknya Islam Nusantara, Islam ke Nusantara itu melalui beberapa strategi. Yakni strategi yang pertama ialah perdagangan itu sendiri, yang kedua adalah pernikahan, yang ketiga adalah jalur pendidikan, dakwah, dan kultur. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah Islam yang empiris, yang distintif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan sastra di Indonesia atau di Nusantara. Jadi ketika Islam itu masuk ke Indonesia, ada pemaknaan secara lokal dari masyarakat dalam memahami realitas keagamaan Islam itu sendiri. Lalu kemudian mereka membuat tradisi dan budaya mengenai Islam dan bagaimana cara mereka memeluk agama Islam itu. Mereka kemudian melakukan semacam interaksi satu sama lain dan kesepakatan pun diambil. Jadi Islam Nusantara adalah Islam yang Islam itu hanya agama yang dipakai ke Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman, namun tidak diarahkan menjadi gaya hidup. Gaya hidup dalam Islam itu kan variatif. Jadi pemahaman orang Indonesia, kita hidup ya dengan budaya kita sendiri yang asal itu sesuai dengan syariat. Jadi Islam itu tidak membawa budaya. Islam tidak membawa budaya, meskipun Islam datang dari Arab misalnya, sebab Nabi berasal dari sana. Namun Islam, untuk menjadi Muslim kita tidak perlu menggunakan pakaian-pakaian orang Arab seperti itu atau meniru kebiasaan orang Arab, meskipun mereka juga Islam, tapi kan kita juga harus menyesuaikan dengan syariat Islam yang sebenarnya itu seperti apa, kayak gitu. Terus pertanyaan yang kelima, sebagai pemuda, apa peranmu dalam melestarikan dan menjaga Islam Nusantara? Baik, pertanyaan ini sepertinya pertanyaan praktikal atau pertanyaan terapan yang umumnya dipertanyakan kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat pada umumnya. Saya sendiri sebagai salah satu pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya sangat menghormati adanya Islam Nusantara, saya mencoba melestarikan Islam Nusantara itu dengan pertama kali, yakni mempelajari dan membuka wawasan pemikiran seluas-luasnya kepada ulama, kepada pendapat mau'idatul hasanah dan ilmu yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu mengenai Islam Nusantara itu sendiri. Itu pertama kali. Hal ini saya lakukan agar saya memiliki dasar bagaimana saya menjadi Muslim yang Nusantara, bagaimana menjadi Muslim yang lokal, seperti itu. Yang kedua adalah saya kemudian mencoba untuk menerapkan hal-hal apa saja yang telah saya dapatkan dari rihilah
rihlah pendidikan saya mengenai Islam Nusantara itu sendiri. Misalnya di lingkungan masyarakat saya ke kebagian jatah mengisi atau memimpin acara tahlilan. Karena di masyarakat itu sistemnya bergilir, jadi terkadang saya juga membaca tahlil, memimpin pembacaan tahlil. Yang kedua memimpin pembacaan surat Yasin dan lain sebagainya. Lalu kemudian peran saya yang ketiga dalam melestarikan Islam Nusantara adalah saya mencoba untuk mempropaganda lingkungan saya bahwasanya Islam itu baik, dan bagaimana Islam yang sebenarnya, bagaimana cara kita orang Indonesia atau orang Nusantara memahami, menginterpretasikan Islam secara makna lokal kita sendiri, bukan dari pemahaman atau perspektif orang lain, seperti itu. Dengan begitu, caranya tidak perlu dengan saya berdakwah. Dakwah itu ya secara konsep mungkin memang lebih menjurus terhadap pelestarian. Namun dakwah tidak hanya dengan keadaan seperti itu saja. Dakwah juga bisa dilakukan dengan misalnya saya mencoba untuk menilai atau mengevaluasi bagaimana perlakuan dan perilaku masyarakat yang ada di lingkungan saya. Kemudian mengarahkan mereka menuju jalan yang lebih baik, yang lebih diridhoi, yang lebih Islam Nusantara, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan, yang beberapa butir pertanyaan dari ujian akhir semester kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.